Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Kembali lagi di channel kita 12 Pas. Kali ini kita bakal ngebahas dua sosok yang lagi ramai dibicarakan di Manchester United, yaitu legenda Ruud van Nistelrooy dan calon pelatih baru Ruben Amorim. Ada gosip seru nih guys, ternyata Van Nistelrooy yang jadi pelatih sementara ini pengen banget tetap di United bareng Amorim. Sementara Amorim sendiri ngaku udah dapat tawaran dari dua klub sebelum akhirnya memilih MU. Kayak gimana sih guys cerita lengkapnya? Yuk langsung aja kita bahas guys. Gas! Jadi si legenda Manchester United Ruud van Nistelrooy balik ke klub bulan Juli kemarin guys buat ngelatih sementara di Old Trafford sampai Ruben Amorim resmi jadi penggantinya Erik ten Hag tanggal 11 November nanti. Para pemain MU sendiri pengen banget Van Nistelrooy tetap ada di klub pas Amorim mulai pegang kendali. Mereka ngerasa nyaman dan senang cara komunikasi Van Nistelrooy yang bisa nyambung sama mereka. Menurut info dari Sky Sport News, ada dukungan besar buat Van Nistelrooy biar tetap di Carrington walau udah nggak jadi pelatih sementara. Pemimpin-pemimpin di MU juga kagum banget sama sikapnya, apalagi staff-staff yang ngebantu di tim utama. Belum ada keputusan pasti sih soal tim Amorim, tapi katanya Amorim pengen bawa 5 kolega dari Sporting termasuk 2 asisten setianya, Carlos Fernandes dan Adelio Candido, dan Emmanuel Ferro yang udah berpengalaman di posisi itu. Nah, kalau semua asistennya Amorim jadi masuk, mungkin bakal susah buat Van Nistelrooy tetap di posisi asisten manajer kayak sekarang. Mungkin ada beberapa tugas yang perlu disesuaikan supaya Van Nistelrooy bisa tetap di United. Tapi dia udah bilang kalau dia fleksibel kok buat bantuin dengan cara lain. Bahkan dia dukung penuh Amorim dan bilang pengen banget ngobrol lanjut sama dia. Selain Van Nistelrooy, ada juga keinginan kuat buat Darren Fletcher yang sekarang jadi pelatih tim utama buat tetap di bawah Amorim. Fletcher ini udah jadi penghubung solid antara akademi sama tim senior, dan pengalamannya di United selama 20 tahun bikin dia punya pengaruh kuat. Sumber lain bilang kerjaan Fletcher mungkin gak kelihatan terang-terangan, tapi dampaknya gede. Sementara itu, Roy Keane ngasih pesan buat Amorim kalau Manchester United sekarang tuh rata-rata di segala hal setelah hasil imbang 1-1 yang agak nyebelin lawan Chelsea. Efek new manager bounce yang biasanya bisa bikin tim lebih semangat malah nggak terlalu kerasa. Pertandingan di Old Trafford lawan Chelsea malah jadi bukti awal musim Premier League mereka yang terburuk. Van Nistelrooy yang lagi pegang tim sementara sampai Amorim resmi masuk belum berhasil bawa tim tampil lebih oke. Jadi ya hasilnya malah draw, nggak asik lawan Chelsea. Ken bahkan nyeletuk Amorim harusnya dikontrak lebih lama. Tim ini masih butuh banyak perbaikan. Tim MU sekarang tuh rata-rata statistiknya juga ngedukung itu. Mereka nggak konsisten. Kita nggak pernah tahu bakal main kayak gimana di tiap pertandingan. Boring mungkin kata yang agak ekstrim, tapi mereka emang kurang greget. Nyaris nggak ada yang spesial dari tim ini, katanya guys. Old Trafford juga kerasa sunyi banget. Aku sih seneng aja pas wasit tiup peluit akhir, kata Ken dengan santai tapi pedes guys. Nah sekarang kita beralih tentang ceritanya Ruben Amorim yang sempat dapat tawaran dari 2 klub sebelum dia pilih MU guys. Nah jadi ceritanya Manchester United itu ternyata bukan klub pertama yang ngeaktifin klausul rilis Ruben Amorim di Sporting CP. Sebelumnya udah ada 2 klub yang sempat ngelirik dia, tapi kayaknya nggak ada yang bikin Amorim tertarik. Amorim ini udah ngebuktiin diri sebagai salah satu pelatih muda paling cerah di Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir dia sukses ngebalikin Sporting ke puncak sepak bola Portugal dengan ngebawa mereka juara 2 dari 4 gelar Primeira Liga terakhir. Musim 2024-2025 pun dia mulai dengan mulus, dan ini jadi kebangkitan Sporting setelah 19 tahun paceklik juara. Akhirnya United pun bayar klausul sebesar 10 juta euro atau sekitar 8,4 juta pound sterling buat ngelepasin Amorim dari kontraknya di Lisbon dan jadi pelatih tetap mereka menggantikan Erik ten Hag. Ini juga pertama kalinya MU punya head coach dalam perubahan struktur klub. Dengan aktifnya klausul itu, Amorim tinggal nentuin sendiri pilihannya tanpa melibatkan Sporting lagi. Pas tawaran dari MU datang, dia pun ngerasa cocok dan langsung nerima. Ini bukan pertama kalinya ada klub lain yang bayar klausul saya, bahkan bukan yang kedua, kata Amorim ke media Portugal setelah MU ngumumin kedatangannya. Dia bakal resmi mulai kerja di MU minggu depan setelah masa tunggu singkat. Saya bisa aja dapat gaji 3 kali lipat dari klub sebelumnya yang bersedia bayar klausul saya. Tapi itu keputusan saya. Saya nyaman dan sangat bahagia di Sporting. Tapi saya pengen yang Manchester United ini dan konteksnya, tambah Amorim sambil nggak ngungkap identitas 2 klub pertama yang lirik dia. Tapi media Portugal A Bola udah berhasil ngebongkar siapa aja klub-klub itu. West Ham United dan Al Nassr, klubnya Cristiano Ronaldo. West Ham ternyata tertarik sama Amorim menjelang akhir musim lalu di bulan April. Mereka bahkan sempat ngobrol-ngobrol karena lagi mikirin buat pecat David Moyes. Amorim sendiri sampai minta maaf karena udah ngobrol sama West Ham waktu itu. Bilang kalau itu kesalahan dan kurang menghormati Sporting. Di laporan dari Inggris minggu
lalu waktu Amorim lagi dalam proses gabung ke MU, ada kabar kalau ternyata West Ham yang mundur dan nolak Amorim karena dianggap kurang pengalaman. Sementara Al Nassr yang punya banyak pemain dan staf yang bisa berbahasa Portugis lagi cari pelatih baru di bulan September setelah Luis Castro cabut. Tapi kayaknya Amorim nggak begitu minat pindah ke Arab Saudi meskipun gajinya bisa banget bikin hidup tenang guys. Akhirnya Al Nassr ngerekrut Stefano Pioli, mantan pelatih AC Milan. Nah, jadi menurut kalian gimana guys? Apakah Van Nistelrooy bakal tetap di Old Trafford bareng Amorim atau bakal ada perubahan besar di struktur tim MU? Dan apakah Amorim bisa bawa Manchester United kembali berjaya? Komen aja di bawah guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan berita-berita seru seputar dunia sepak bola. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Makasih banyak udah nonton guys. Sehat-sehat terus. Thank you. Bye-bye.